Chandra mengajakku menuju ruang pemeriksaan kandungan. Dia mengurus kembali jadwal pemeriksaan untukku. Karena aku sudah melewatkan jadwal pemeriksaan sebelumnya. Kami menunggu panggilan untuk diperiksa. Mas, aku khawatir dengan keadaan Rindu. Dia terlihat tidak baik setelah operasi itu. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku kasihan sekali pada anaknya. Ucapku dengan raut wajah khawatir. Mas Chandra menggenggam erat jemariku. Jangan terlalu dipikirkan. Semuanya akan baik-baik saja. Hiburnya. Aku menghela nafas berat. Rindu tak sadarkan diri setelah operasi itu. Aku selalu kepikiran anaknya. Ingin sekali menemui anak itu untuk mengecek keadaannya. Mas, kita ke ruangan bayi itu yuk. Aku kepikiran dia. Ajakku berdiri dari dudukku. Dengan cepat Mas Chandra menarik lagi lenganku agar kembali duduk. Nanti, setelah kita periksa kandunganmu, baru kita ke sana. Jawabnya tak terima ajakanku. Aku terpaksa duduk kembali. Aku tak sabaran menunggu panggilan untuk segera diperiksa. Pikiranku hanya tertuju pada Rindu dan anaknya. Aku ingin kembali memastikan keadaan mereka. Tak lama suster memanggil namaku untuk diperiksa. Dengan cepat aku dan Mas Chandra memasuki ruang pemeriksaan. Kita USG dulu ya. Dokter itu memintaku berbaring di ranjang. Mas Chandra berdiri di sampingku melihat dokter memeriksa perutku menggunakan alat pemeriksaan. Kondisi janin bagus, dia lincah. Detak jantungnya juga bagus. Anaknya perempuan, ya, ucap dokter itu sambil masih memainkan alat pemeriksaan itu di sekujur perutku yang besar. Iya, dokter. Menurut pemeriksaan apa Riana bisa melahirkan dengan cara normal? Tanya Mas Chandra. Matanya tidak lepas dari monitor yang memperlihatkan keadaan calon anakku. Dari pemeriksaan, semuanya sehat. Posisi bayi juga bagus. Istri bapak kemungkinan besar bisa melahirkan secara normal. Balas dokter itu. Aku hanya diam saat dokter menyangka Mas Chandra adalah ayah dari anak yang aku kandung. Syukurlah, kamu bisa lahiran normal Riana. Ucap Mas Chandra sambil menggenggam jemariku dengan erat. Aku membalas genggaman tangan Mas Chandra. Rasanya bahagia sekali mendapat perlakuan seperti itu. Aku senang Mas Chandra ada di sisiku saat diperiksa seperti ini. Mas Chandra menatapku dengan penuh kasih sayang. Aku melihat rasa cinta yang kasih sayang yang begitu besar untukku dari pancaran matanya. Setelah diperiksa dan mendapatkan resep obat, kami lalu keluar dari ruang pemeriksaan. Mas, kita langsung ke ruang perawatan bayi, ya. Aku ingin melihat keadaan anak itu. Ucapku sambil melangkah dengan cepat. Hati-hati sayang, jangan berjalan terlalu cepat. Mas Chandra menarik lenganku agar berjalan dengan lambat. Mas, aku sudah nggak sabar. Dari tadi pikiranku selalu tertuju pada anak itu. Jawabku, iya, Mas tahu. Tapi kamu juga harus memperhatikan langkah kakimu. Ujarnya sambil memegangi lenganku. Aku terpaksa berjalan dengan sedikit lambat. Benar juga ucapan Mas Chandra. Aku harus menjaga kandunganku. Saat sampai di ruang perawatan bayi, kami segera bertanya pada suster. Sus, apa kami bisa melihat anaknya Rindu? Tanyaku dengan penuh harap. Bisa, tapi harus gantian ya. Ucapnya sambil mempersilahkan aku memasuki ruangan itu. Mas tunggu di sini ya. Aku mau masuk dulu. Ucapku pada Mas Chandra. Mas Chandra hanya mengangguk. Aku segera memasuki ruangan bayi itu. Suster membawaku ke tempat tidur bayi Rindu. Suster, apa boleh dia aku gendong? Tanyaku dengan mata tak lepas dari bayi mungil itu. Boleh. Suster lalu meraih bayi itu dari tempat tidurnya lalu menyerahkannya ke dalam pangkuanku. Aku menerimanya dengan jantung berdetak kencang. Aku menatap bayi mungil itu. Dia menggeliat di dalam gendonganku. Matanya yang bulat bersinar menatapku. Aku segera mencium pipinya dengan lembut. Aku tersenyum bahagia menatapnya. Kamu ganteng sekali, nak. Ucapku dengan lembut padanya. Setelah merasa puas aku lalu meletakkan kembali bayi itu ke tempat tidurnya. Dia sehat dan sangat menggemaskan. Aku lalu keluar menuju Mas Chandra.
Dia tengah duduk sambil memainkan handphonenya. Mas, tolong azankan bayi itu. Mas bisa kan? Pintaku pada Mas Chandra. Baiklah, Mas masuk ke dalam ya. Ujarnya sambil berdiri dan minta izin suster untuk menemui bayi itu. Tak lama Mas Chandra keluar dari ruangan bayi itu. Sudah, Mas? Tanyaku. Sudah, dia lucu sekali ya. Baru kali ini Mas menggendong seorang bayi baru lahir. Ucapnya tersenyum ceria. Rasanya menyenangkan, bukan? Tanyaku padanya. Jujur, ini juga pengalaman pertama bagiku. Baru kali ini aku menggendong bayi yang baru lahir. Aku tak bisa menggambarkan betapa menyenangkannya saat mendekap tubuh bayi itu dalam pelukanku. Sangat menyenangkan, Riana. Apalagi jika itu bayimu nantinya, balasnya tersenyum padaku. Iya, Mas. Aku juga sudah tidak sabaran menunggu bayi ini lahir, aku mengusap perutku yang buncit. Kata dokter paling lama 5 minggu lagi aku akan melahirkan. Sekarang kita periksa keadaan Rindu. Ajak Mas Chandra padaku. Kami lalu menuju ruang perawatan Rindu. Sayang sekali kami belum diperbolehkan bertemu dengan Rindu. Dia masih belum sadarkan diri. Aku semakin cemas mendengar ucapan suster. Sus, kenapa dia belum sadar juga? Apakah terjadi sesuatu? Tanyaku dengan khawatir. Operasinya berjalan sukses, tapi keadaannya belum juga stabil. Kita akan memastikannya setelah dia sadar nanti. Kalian berdoa saja semoga dia cepat sadar. Ucap suster itu. Aku semakin khawatir mendengar perkataan suster itu. Tenang Riana, dia akan baik-baik saja. Hibur Mas Chandra. Mas, bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku kasihan pada anaknya. Ucapku. Aku tidak bisa menghilangkan rona kekhawatiran dari wajahku. Berdoa saja. Jangan pikirkan yang tidak-tidak, balas Mas Chandra. Kami duduk di depan ruangan itu. Aku berharap Rindu segera sadar. Bayi itu butuh Rindu. Dia harus segera mendapatkan ASI dari Rindu. Aku duduk dengan gelisah. Riana, kita ke kantin dulu. Kamu pasti belum makan tadi, ajak Mas Chandra. Aku tidak lapar, Mas. Balasku. Kamu tidak lapar, tapi anakmu butuh makan. Jawab Mas Chandra. Dia kekeh mengajakku ke kantin. Terpaksa aku mengikutinya. Mas Chandra memesan nasi goreng. Hari sudah jam 3 sore, aku sebenarnya hanya makan tadi pagi. Tapi entah kenapa aku tidak merasa lapar sedikit pun. Mungkin itu karena aku terlalu cemas pada Rindu dan juga anaknya. Ayo dimakan. Setelah ini kita kembali memeriksa keadaan Rindu. Ucap Mas Chandra. Aku segera melahap makanan itu. Dengan cepat aku menghabiskan nasi goreng itu. Aku berharap secepatnya kembali memeriksa keadaan Rindu. Ayo, Mas. Kita kembali ke sana. Ajakku pada Mas Chandra setelah kami selesai makan. Baiklah, ayo. Mas Chandra dan aku kembali menuju ruang perawatan Rindu. Sesampainya di sana. Ternyata suster tengah mencari keberadaan kami. Kamu yang bernama Riana? Tanyanya padaku. Iya, suster. Aku Riana. Ada apa suster? Tanyaku dengan cemas. Pasien sudah sadar, tapi dia ingin bertemu dengan yang bernama Riana. Jawab suster itu. Ayo, suster. Ucapku dengan sedikit lega. Akhirnya Rindu sadar juga. Rindu menatapku dengan sayu. Wajahnya masih terlihat sangat pucat. Kami sudah sadar, tanyaku sambil menghampirinya. Bak, bagaimana keadaan anakku? Tanyanya dengan suara sangat lemah. Dia baik-baik saja. Anakmu laki-laki. Sangat lucu dan manis, jawabku sambil memegangi tangannya. Bak, sepertinya aku sudah tidak kuat. Aku titip anakku, Bak. Aku harap Mbak mau merawatnya. Ucapnya dengan susah payah. Jangan bicara seperti itu. Kamu harus sembuh. Dia butuh kamu. Kamu harus kuat demi anak itu. Balasku. Dia menggelengkan kepalanya dengan lemah. Aku titip anakku ya, Mbak. Ucapnya dengan susah payah. Belum sempat aku menjawab perkataannya, dia menutup matanya. Kepalanya tiba-tiba terkulai lemah. Dengan panik aku memanggil suster. Suster tiba dengan cepat. Dia menyuruhku keluar dari ruangan itu. Aku sangat panik.
Aku bahkan tidak sadar sudah ada di luar ruangan. Mas Chandra dengan cepat menghampiriku. Bagaimana keadaan Rindu, Riana? Pertanyaan Mas Chandra tak kuacuhkan. Aku masih panik. Dokter bergegas memasuki ruangan itu. Aku dan Mas Chandra berdiri dengan cemas di luar ruangan. Cukup lama aku dan Mas Chandra menunggu di luar ruangan itu. Aku sangat gelisah. Aku berharap Rindu bisa diselamatkan. Dokter keluar dari ruang perawatan itu. Dia menatapku dengan raut wajah yang tak baik. Maafkan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi, Tuhan jugalah yang menentukan segalanya. Pasien tidak bisa diselamatkan. Dia meninggal dunia, ucap dokter itu. Seketika lututku seakan goyah. Rindu meninggal. Aku tidak tahu harus berkata apa. Wajah bayi mungil itu menari-nari di pelupuk mataku. Kasihan sekali, baru lahir ke dunia ini dia sudah ditinggalkan oleh ibunya.